Shalom semuanya. Shalom. Kembali lagi di Morning Doping. Ya seperti biasa kembali lagi kita pagi ini mau memuji Tuhan. Sebab dia segala-galanya bagi kita tuh untuk hidup kita. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Sekali lagi kita katakan dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu. Seperti air madu, Seperti air madu. dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang Puji nama manis. Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita untuk kita mulai kembali menghadap Tuhan dalam pagi ini tuh. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kasih penyertaan-Mu semalam. Hari kemarin kami beraktivitas. Sampai detik ini kami boleh kembali merasakan kasih-Mu yang masih ada buat kami. Lewat nafas kehidupan yang masih kami rasakan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa hebatnya Engkau bagi setiap hidup kami Tuhan. Kini kami kembali mau menghadap kepadamu, memuji dan memuliakan Engkau dalam setiap hidup kami. Lewat rasa syukur kami, yakni mengikut Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Itulah keputusan kami yang tidak akan pernah bisa diambil Tuhan daripada yang lain. Sebab mengikut-Mu adalah kesukaan bagi hatiku. Karena Yes, benar. Kami ada hari ini karena kemurahan-Mu Tuhan. ini ada, Bukan karena kekuatan setiap kami Tuhan. bukan karena kuat, Namun karena Roh-Mu yang menghidupi kami. namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami Ku bawa hatiku, untuk menyembah-Mu Tuhan. penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas
Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sebab kami ada bukan karena kuat kami, semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada
Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu, yang berkenan selalu. Benar Tuhan. Ajar kami untuk selalu berkenan di hadapan-Mu. Bahkan kami rindu untuk menjadi seperti Engkau Tuhan. Ingin menjadi seperti-Mu dalam setiap tingkah laku, dalam setiap rupa-Mu Tuhan. Yang harus kami jalani dalam hidup kami. Sebab Engkau Bapa kami yang setia, yang selalu ada buat kami Tuhan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan setiap kami Tuhan. Kerinduanku Untuk selalu tinggikan nama-Mu. tinggikan Walaupun namamu, kami tahu Engkau dalam kami Tuhan. karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku sepulih
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Shalom. Kembali lagi bersama kita Duo The Gang Nama yang baru. selalu kopla. Gimana, sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan. Amin. Harus selalu sehat, harus selalu semangat Untuk memuji Tuhan. untuk Pastinya. memuji dan memuliakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Sip. Hari ini kita mau bahas Lanjutannya karunia kemarin. karunia kemarin. Nah, Ada yang tahu? karunia kesalehan. Oh iya, tahu loh dia. Karunia Kesalehan. Beda apa sama ya dengan kesolehan? Mungkin sama, cuman beda bahasa ya. Iya. Karena orang Arab seringnya ngomongnya soleh gitu. Tapi Pak orang Soleh Israel pergi ke pasar. Gitu. Hah? Pak Soleh pergi ke Kamu mau ke pasar. pasar ya? Pagi-pagi mau ke pasar. belum sharing. Oke. belum. Iya, iya. Belum sharing belum. detek lain. Kesalehan itu apa? Kesalehan itu apa? Kesalehan itu adalah di mana kita itu lebih memilih hidup yang benar daripada jalan yang salah. Maksudnya Kita lebih lebih memilih kebenaran. jalan Tuhan gitu ya. Jalan kebenaran daripada jalan duniawi Duniawi, terutama. oh, oke, Tentunya kayak gitu. Lebih Bisa banyak membedakan salah dan benar. Nah, itu hikmat kesalehan sebenarnya. terutama di hal-hal kedagingan manusia gitu ya. Ya jelas, itu jelas banget. Ada contohnya mungkin? Iya, mungkin bisa di-sharing kan, Bro. Oce. Contohnya ya, ya aku sendiri sih juga banyak belajar sih tentang karunia kesalehan itu ya. Dalam diriku juga banyak kedagingan masihan untuk lebih memilih hal-hal yang daging ketimbang hal-hal yang rohani. Hal daging Atau itu apa contohnya? alias kesalehan. Kedagingan itu contohnya mungkin gini, aku setiap malam ataupun setiap pagi pasti tak buka dan tak tutup dengan berdoa. Doa pagi. Itu ya contoh ringannya dan contoh sehari-harinya seperti itu. Tapi magnet kasur lebih kuat daripada rohani kita. Seperti Tuhan bilang, roh memang penurut tapi daging lemah. Ya itu Betul sekali ya. itu sebuah contoh yang konkret sebenarnya di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kadang-kadang saya sendiri juga milih kayak gitu. Jadi udah berkomitmen untuk berdoa setiap pagi Setiap dan malam, pagi, ya. tapi masih ada kedagingan yang muncul. Aduh ya, apalagi kalau kita sudah capek-capek gitu ya di dalam hidup kita. Pekerjaan siangnya ada masalah, pelayanan pun ada masalah. Setelah itu pasti kita tidak langsung capek fisik maupun mental gitu kan. Sehingga yang terjadi pada akhirnya adalah males lah. Lebih baik aku pengen cepet-cepet tidur gitu. Skip doa sekali gak apa-apa. Skip doa sekali ya. Besok ya Tuhan ya, say thank you gitu doang. Dalam nama Putra Kudus tidur. Kayak gitulah paling enggak kalau Kayaknya semalaman ya. Pokoknya semalaman. Nah itu. Kalau Nah. misalkan nih kalau kedagingan ya, ini aku jadi mau tanya sesuatu nih bro. Iya apa-apa. Misal nih, Daging apa nih? Sapi, ayam. iya dong. enggak. Kita daging apa ini? Kalau sapi ya kasih tenderizer gitu. Oh enggak. Saya daging manusia. Oh gimana sih? Enggak. Jadi kan misalnya kayak seharian kerja terus capek gitu kan. Seringkali kan orang kalau capek, manusia kalau capek kan kayak kebawa emosi gitu ya. Iya. Nah pernah sih mengalami kayak misalkan ada orang lain di pekerjaanku itu yang melakukan kesalahan gitu. Terus karena lagi capek juga, itu kan bawaannya langsung, wah gitu kan. Pengen marah. Iya, harus bacok gitu rasanya. Jangan dibacok, masuk penjara kalau Enggak, dibacok. iya enggak maksudnya bacok tanda kutip lah. Iya. Gitu. Jadi apakah kalau misalnya di situ aku marah itu masuk ke dagingan atau gimana ya? Marah itu masuk ke dagingan. Masuk ke dagingan. Masuk ke ya? dagingan. Oh. Jadi kalau mau menurutin itu kan berarti salah. Tapi kalau kita bisa Nah, menahan itu. itu berarti kita bisa
apa nih maksudnya? bisa meredam Amarah, Amarah. menahan diri emosi. kita sendiri ya. Itu salah satu bentuk kesalehan juga. Itu salah satu bentuk kesalehan. Oh. Terus ada lagi, misalnya Karena gini. kita tahu kebenaran ya. Ya kita tahu kebenaran tentunya. Misalnya, aku ada contoh lagi sih sebenarnya. Gimana? Ya namanya pemusik gitu kan pasti naik daun gitu. Kamu Wow naik lagi. atasnya daun, Aladin. Oh, bukan Naik naik daun karpet. ini, daun pisang kan daun-daun. Tapi istilah naik Top-topnya daun. gitu ya. Lagi top-topnya, lagi laris-larisnya gitu kan. Kenal gitu ya. Oh, terus habis gitu orang-orang bilang, "Wah, Ciami mainnya tambah lama Popcer. tambah." Wes, ya wes mulai dipuji-puji dan sebagainya. Nah, itu kan biasanya manusia kan akhirnya merasa, "Oh, di atas langit tuh, San." Gitu. Padahal lupa di atas langit Padahal, ada Tuhan. Padahal padahal masih lupa injek tanah gitu ya. bahwa harusnya apa yang kita lakukan, karunia-karunia yang kita minta, talenta yang kita miliki kan berasal dari Tuhan dan untuk kembali kemuliaan nama Tuhan gitu. Nah, kadang-kadang aku pun akhirnya, wah enak gitu dipuji, tapi cukup untuk apa ya? Oh janganlah. Ya ketika orang bilang, wah tambah tambah bagus gitu, tapi Puji Tuhan. puji gitu Tuhan, ya. kembali kemuliaan nama Tuhan. Nah itu rendah hati kan. Rendah hati adalah bentuk kesalehan. Kesalehan juga ya. Kesalehan diri gitu. Jadi kita bisa mengendalikan diri kita jauh daripada hal-hal yang salah gitu loh. Jadi itu pilihan ya kalau misalnya kita dihadapi suatu pilihan hidup itu, kita mau jadi saleh atau salah, itu pilihan ya. Itu pilihan. Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Mau salah atau saleh. Saleh. Gitu iya, teman-teman. Kembali lagi ke Dan situ. ini sebenarnya ada juga di ayat loh. Ada di Alkitab juga. Oh iya. Gimana itu sis? Di Roma bab 8 ayat 15. Bunyinya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Gitu. Ya. Jadi kita harus benar-benar tetap memegang kesalehan ini, karena itu karunia dari Tuhan. Jangan sampai pilih yang salah. Karena hidup itu pilihan, mau salah atau saleh. 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 Boleh saleh. Oke. Loh, sale pisang dong. Saya- Enggak. Saleh diskon, aku saleh diskon bukan saleh pisang. Oh, sale diskon. Oke. Sale 50% dan seterusnya ya gitu. Jadi Iya. kita punya dua pilihan guys. Mau kita salah atau saleh gitu. Karena apa ya, kita bukan lagi roh perbudakan seperti yang dikatakan dalam ayat kitab suci tadi. Kita bisa pilih, kita mau berseru ke Tuhan, kembali ke Tuhan, atau kita hidup lagi ke manusia yang lama kita. Nah itulah contoh kesalehannya. Ya saat ini kita mau tutup kembali doa kita, untuk kita kembali lanjutkan aktivitas kita, untuk kita mau terus hidup seperti yang Tuhan inginkan. Bapak kami ucap syukur Tuhan untuk setiap taburan firman-Mu, untuk setiap apa yang kami pelajari pada pagi hari ini. Kiranya kami terus menerus untuk berusaha hidup menjalankan kesalehan, menjalankan kudusan seperti apa yang telah Roh-Mu ajarkan dalam setiap diri kami. Mampukan kami dalam setiap aktivitas kami pada hari ini untuk memuji dan memuliakan Engkau, lebih-lebih untuk memuliakan Engkau setiap hari dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih nih doa setiap pujian dan penyembahan kami naikkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, yakni nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ubah